Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kemarin setelah sholat tahajud mutola'ah kitab Mukhtarul Ahadis hadis nomor 668, Rasul bersabda, ada 6 perkara yang menjadi penghapus amal. Sittatun asya'a tuhbitul a'mala. Ada 6 perkara yang menjadikan amal terhapus. Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Sibuk mengoreksi kesalahan orang lain. Ono wonge aja guyu ta. Manusiawi suka ngoreksi orang lain, tajam mengoreksi orang lain, tumpul mengoreksi. Langsung sok jawab, pengalaman. Nanti kita bahas satu persatu. Wa qaswatul qalbi, kerasnya hati. Wa hubbud dunya, cinta dunia. Wa qillatul haya'i, kandui isin Mas Rudi. Wa tulul amali, panjang angan-angan. Wa zalimu la yantahi, perbuatan menganiaya yang tidak pernah selesai. Ya Allah, kita selalu membahas amal yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan kita selalu mengkaji amal semoga diterima Allah. Berarti hadis ini didatangkan Allah agar amal ibadah kita tidak terhapus, akhirnya nanti sia-sia. Kita berharap hadis ini sebagai syifa'un, sebagai obat. Jangan sampai kita nanti menghadap kepada Allah punya ekspektasi membawa amal banyak, seakan-akan sudah punya kaplingan surga, ternyata kebalik, masih kaplingan neraka. Itu yang kita takutkan. Kita beramal tapi sia-sia. Ya. Yang pertama yaitu sibuk mengoreksi kesalahan orang lain. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kotoran di saudaranya terlihat. Yubsiru ahadukum al-qadata. Yubsiru ahadukum al-qadata fi ayuni akhihi. Ada seseorang di antara kalian melihat kotoran di mata saudaranya, di mata orang lain. Wa yansa al-jadla au jaz'a fi aini nafsihi. Dia lupa ada kayu besar ada di matanya. Kuman di lautan kelihatan, gajah di kelopak mata tidak kelihatan. Ayo kita hilangkan penyakit hati ini. Ketika kita mendekat kepada Allah, kita sibuk man arafa nafsah, mengenali diri, bukan mengenali orang lain, bukan suka ngoreksi orang lain. Ya. Yang kedua adalah qaswatul qalbi. Hati keras, panjenengan tadi sudah saya ajak lihat Al-Qur'annya atau lihat slide-nya.
Di dalam surat Al-Baqarah ayat 74 Allah berfirman, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fayyakal hijarati aw asyaddu qaswah. Kemudian hati kalian itu mengeras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Ya Allah, hati kita yang membantu, hancurkan, lembutkan. Wong iku lho, atine keras. Yo awakmu. Biasa saling menuduh. Biasanya suami istri saling menuduh, Pak Fauzi. Saling menuduh. Kasihan yang tertuduh. Awakmu sing keras. Akhirnya ternyata dua-duanya sama-sama keras. Ya. Sekeras-kerasnya batu itu punya 3 potensi. 1, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minul annar. Sekeras-kerasnya batu itu mampu menjadi sungai-sungai kecil. Dicatat Mas Rudi, Mbak, biar insya Allah setelah ngaji ini suami istri hatinya lembut. Aku sing salah, Dek. Istrinya bilang, wah, bukan saya yang salah. Yang kedua, potensi hati itu wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma. Sekeras-kerasnya batu itu mampu menjadi sumber mata air. Jangan pernah enggak menyaksikan sumber mata air itu keluar dari apa? Celah-celah batu. Itu kalau ditelusuri, aneh enggak itu? Anehnya ketika kita mencari sumber enggak ketemu-ketemu. Baru aneh. Wong kita itu lihat apa-apa enggak pernah mikir kok. Saking pinternya. Saking pinternya apa saking bodohnya? Saking malas mikir. Ulul albab itu melihat apa saja, itu selalu mikir. Dan selalu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Selalu ini luar biasa. Sumber mata air itu luar biasa. Panjenengan tidak pernah menyaksikan bagaimana orang membuat sumur kemudian gak ketemu sumber itu, itu sudah tirakat puasa seminggu. Seminggu kurang Mas Rudi, kudu 40 dino baru nyumber itu. Jadi jangan dianggap remeh atau biasa ketika ada sumber itu. Masuk, apalagi sumber hidayah, sumber ilmu. Kalau jenengan ketemu orang sebagai sumber ilmu, silakan pegang erat. Wes Mas Rudi, dipegang erat. Wes nyumber. Nyumber apa nih Ustaz? Sumber sembarangan nih. Sekeras-kerasnya batu itu mampu mengeluarkan sumber mata air. Lihat saya, orang yang hatinya lembut itu air matanya nyumber. Nyambung? Boleh. Tapi orang yang keras hati, pernah ya Mas Udin? Di antaranya orang yang paling sengsara adalah jumudul aini dan qaswatul qalbi. Itu satu paket itu, jumudul aini. Jumudul aini itu kalau diartikan secara tekstual jumud itu atos motone. Tidak bisa mengeluarkan air mata. Dan air mata itu keluar, hatinya tersentuh dulu, betul? Hatinya tersentuh dulu, lembut, layinul qalbu, baru meneteskan air mata. Orang yang hatinya keras, pasti nanti matanya juga jumud. Gak bisa mudah tersentuh. Wong iku lho atine atos. Saatos-atose waktu itu mampu menjadi sumber mata air. Semoga hati kita itu mampu sebagai sumber hidayah, sumber ilmu, sumber rizki, dan sumber obat. Karena semuanya itu berakar ala wahyal qalbu.
Kalau hatinya itu baik, semuanya itu menjadi baik. Jangan sampai hati kita itu keras. Kalau hati keras, semua anggota tubuh itu keras. Kalau hati kita khusyuk dan lembut, maka semua anggota tubuh itu lembut. Dibacakan sholawat gampang tersentuh, membaca Al-Quran gampang tersentuh, melihat anak yatim gampang tersentuh, itu berarti hatinya lembut. Kalau hatinya lembut, tangannya bergerak, sedekah. Kalau hatinya lembut, tutur katanya lembut. Saya pernah lihat perempuan, tar. Itu menunjukkan atosnya hati. Jadi suara, kata itu menunjukkan karakter. Jadi nanti Mas Suli sama istrinya berbisik saja. Atau bahasa isyarat. Karena saking seringnya berbisik dengan Allah, maka menjadi karakter. Betul enggak ya? Berbisik. Ya. Yang ketiga, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu itu ada yang jatuh. Jatuhnya itu karena takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah itu tidak pernah lupa apa yang kalian kerjakan. Artinya hati keras itu karena kemaksiatan yang dikerjakan. Karena sering lalai. Karena tidak mampu membaca rahasia-rahasia takdir Allah. Apa yang dimaksud dengan jatuh? Mas Fri sama Mas Fri pasti paham. Orang itu kalau khusyuk disentuh Allah pasti kharru, tersungkur, sujadah wa bukiyah. Dibacakan Al-Quran itu langsung tersujud, tersungkur dan menangis. Kalau sudah menangis itu meneteskan air mata. Jauhkan ya Allah daripada hati yang keras ya Allah. Dan hati yang keras itu pasti suka ngoreksi orang lain. Kalau hati yang lembut itu pasti suka mengoreksi diri sendiri. Ya Allah, lembutkan hati kami. Kadang langsung terlintas Bu Anis, lembutkan hati anak cucu kami. Biasa, ada lagi lembutkan hati suami saya. Biasa, garwo, si garani saling menuduh itu loh, saya gak senang itu loh. Bertetangga juga gitu. Ya Allah, berbahagialah kalau kita itu disibukkan ngoreksi diri sendiri. Ngoreksi diri sendiri. Sepakat? Sepakat ya? Semakin dekat dengan Allah, dekat cahaya, semakin man arafa nafsa, mengenali diri sendiri. Yang tadinya, Mas Rudi loh, awam sampai gak kenal lagu tak? Loh, dewe gak kenal, gak kenal lagu tak awamu? Loh, sopo awamu? Biasanya orang seperti ini sombong gak? Iya, dia loh gak kenal lagu, terus awamu sopo? Astagfirullah, astagfirullah. Ya, ketika seseorang itu selalu mengoreksi orang lain, tolong katakan dia, pasti gandengannya ngerasani. Ya kan? Orang itu kalau hatinya elek, keras lagi, itu pasti gandengannya ngerasani. Andai kata gak duwe konco, WA, delek konco, nelpon gitu itu. Terjadilah partai loro hati. Jangan mau didekati orang seperti ini. Ya, di mana-mana rata-rata kalau perempuan kumpul awalnya bicara enak-enak. Tiba-tiba ada orang lewat, nutulon, mentang-mentang kemanten anyar, nutulon. Nutingin nol Mas Rudi. Langsung terjadi sesuatu yang dilihat, dikomentari. Ya, dan kita sepakat bahwa ketika ghibah menggunjing, maka terhapus amal ibadah yang kita ghibahi, kita kirim pahala kita. Na'udzubillahi min dzalik gitu.
Ya Allah, ayat ini semoga kita nggak bosan. Kalau bisa dibaca berkali-kali sebagai pengingat. Ya Allah, hatiku lebih keras daripada batu. Ini kan indah sekali. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fayyakal hijara. Ditambah au asyaddu qaswah. Kalau kita tahu bahasa Arab sedikit saja, indah sekali. Hati mereka, hati kalian keras seperti batu, bahkan lebih keras. Makanya ketika lihat batu itu jangan lihat batunya, langsung lihatlah hati kita. Ketika ada sumber mata air, langsung lihatlah hati kita. Ketika ada sungai-sungai mengalir, lihatlah hati kita. Yang disebut ulul albab itu adalah ayat qauliyah, Al-Quran dan hadis. Dengan kauniyah, kenyataannya itu selalu menjadi cermin. Dulu saya katakan ketika turun air hujan, bumi itu rasanya gimana? Lihat tumbuhan itu, senyum, seger, betul? Nah, apakah hati kita itu setelah ngaji, setelah sholat seperti itu? Metu teko masjid sandang hilang, bimoli, wes gak nama masjid mana aku wes, ini ki. Ya, sungguh bumi itu, nanti ada ayatnya itu. Kita disuruh berpikir ketika bumi dihujani Allah, dihidupkan dari matinya. Sama seperti hati kita, ngaji seperti ini dihujani rahmat dan berkah. Maksudnya, buka api ada 1 M, mesem. Mesem itu. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah membuka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ya Allah. Kemudian yang ketiga adalah hubbud dunia yang menjadi penghapus amal, yaitu hubbud dunia. Ada hadis riwayat Al-Baihaqi, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah akar atau sumber daripada kesalahan. Contoh, Qabil dan Habil saling membunuh, ditengarai dunia, yaitu berupa wanita. Rebutan jabatan saling membunuh. Betul? Rebutan harta saling membunuh. Ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah puncak daripada kesalahan. Sekarang kita spesifikasikan di dalam sholat. Allahu Akbar. Orang kalau sebelum sholat itu sibuk dunia atau cinta dunia, pasti sholatnya, zikirnya diwarnai dunia. Apalagi sholatnya 3 menit kepingin khusyuk. Padahal tadi dunia sibuknya 24 jam. Saya Ustadz kepengen sholat 3 menit langsung khusyuk. Gak nutut bro. Sibukmu nang dunia, cintamu nang dunia 24 jam. Sedangkan nang Gusti Allah minimalis. Gusti sak titik ae ya, tapi khusyuk. Jari Gusti Allah ngawur. Jadi diakui dan tidak, sholat kita itu kan sering diwarnai dunia. Kita kan masih kebalik, sholat diwarnai dunia, ya. Aslinya yang benar itu kan dunia kita diwarnai sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di pasar masih ingat Allahnya, masih ingat tasbihnya, masih ingat istighosa dan tahlilnya. Itu namanya kesibukan diwarnai zikir dan Allah. Idealnya kan seperti itu. Betul gak? Kita masih kebalik, sholat masih diwarnai. Kenapa ini? Karena hubbud dunia, karena suhul dunia. Berkali-kali saya katakan berbahagialah kita kalau sudah disibukkan dengan Allah, disibukkan dengan Quran,
disibukkan mengkaji hadis, disibukkan di jalan Allah, berbahagialah. Karena ini sudah masuk orang pilihan. Betul enggak? Ya. Akhirnya nanti dunianya itu diwarnai ketuhanannya. Mas Rudi, saya barusan datang kepada kekasihnya, ketemu, ada cinta. Tiba-tiba waktu memaksa pisah. Walaupun sudah pisah lho, delok sandal, iku ketok wajahe. Sepeda motoran guyu dhewe, mesem dhewe. Betul. Akhirnya ada istilah makan ingat kamu, tidur ingat kamu, minum. Betul enggak? Ketika bersama kekasih, kita bisa seperti itu. Tapi anehnya setelah sholat kok hilang. Ngerasa ngono Ustaz, wong nok jero sholat ae sinyal wis hilang kok. Kan ini parah di atas parah. Kenapa Bu Ani jawabannya? Karena dengan kekasih ada perasaan liqa, jumpa. Tidak jumpa, pandang-pandangan. Tidak sekedar itu, setiap ucapan itu ada jatuh cinta. Jam 9 itu lewat terus, betul enggak? Yang penting adalah liqa, jumpa, dan cinta. Plus maksudnya menggelora, tambah gila. Wis, orang jatuh cinta itu kan cenderung gila. Lupa waktu, lupa makan, sampai otaknya tidak berjalan. Bayangkan itu, ketiak rasanya manis. Ludah kalau ada cinta itu rasanya enak. Ngerti maksud saya? Kalau ada muatan cinta walaupun ludah, itu tambah cinta. Ngerti maksud dia? Gak usah saya jabarkan. Silakan praktekkan sendiri nanti ya. Keringat ini kan kecut kan? Setuju gak? Tapi kalau bercinta, wah, tapi kenapa kita ke Allah itu kok kecut terus? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat mana? Jawabannya kecut. Berangkatnya tambah kecut. Masuk masjid, gono AC ini, tambah kecut. Mulai sandal hilang, wah tambah. Tidak sekedar kecut, pahit di atas pahit itu loh. Jadi kata kuncinya adalah ketika bersama kekasih, jumpa ada, cinta ada. Sibuk enggak ini? Sibuk. Tapi anehnya dengan Allah, jumpa kosong. Jumpa saja kosong, apalagi ada getaran cinta. Enggak ada itu. Makanya masuk akal bahwa hubbud dunia itu menghapuskan amal. Ketoke sholat, tapi kalau di dalamnya itu keduniawian, maksudnya itu sholat. Nanti ditambah berikutnya, tulul amal. Orang yang panjang angan-angan. Semoga paham. Saya dan jenengan zikir dan sholat. Jiwanya itu belakrak kemana-mana, itu kan tulul amal. Tulul amal ya, apa? Ngelamun kemana-mana. Dan ngelamunnya itu ngelencer, tol, ketoke sholat tapi enggak sholat, ketoke zikir tapi tidak zikir. Bahaya, seakan-akan menghadap tapi tidak menghadap. Berarti wajar ya, Mas Bi sama Mas Wandi, terhapus zikirnya itu, terhapus sholatnya itu, terhapus tahlil dan istighosahnya. Kenapa? Karena tidak disertai madep, mantep, ketemu, liqa. Berkali-kali saya sampaikan perang kita adalah melamun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi perang kita itu melawan diri sendiri yang namanya melamun. Perang kita adalah tulul amal.
perang kita adalah hubud dunia. Ya, kalau sudah hubud dunia itu, masya Allah. Baik, bawahnya Masudin. Ada hadis dari Ibnu Mahar dari Sa'id bin Al-Musayyab, orang yang berakal. Saya ketemu dalil-dalil seperti ini baru dan dipertemukan Allah untuk menambah amal ibadah kita agar berisi dan berkualitas. Mari kita berangkat bareng-bareng, mari kita menyempurnakan bareng-bareng. Setuju? Siap nggih? Semoga saya dan jenengan ini satu frekuensi, satu irama. Kalau satu irama, insya Allah perjalanan rohani kita itu satu frekuensi. Innamal akilu, yang disebut orang yang punya akal. Man amana billah, yang beriman kepada Allah. Wa saddaqa rasulahu, membenarkan rasulnya. Wa amila bita'atihi, amalnya itu disertai dengan ketaatan. Apa yang dimaksud amal disertai dengan ketaatan? Amal yang selalu menggunakan SOP Quran dan hadis. Ada orang beramal tapi tidak taat, asal-asalan. Jangan lihat karyawan, itu semua bekerja. Apakah hatinya ikut semua bekerja? Belum tentu. Ada yang karena gaji, ada yang karena bayaran lebih dominan. Ada yang sekedar pekerjaan itu selesai, ada yang bekerja itu betul-betul bekerja. Itu wa amila bitaati, beramal yang menunjukkan ketaatannya. Kalau Allah dan umat seperti ini, Allah Rasulullah senang enggak? Senang. Kalau ini staf bekerja seperti ini, bos direkturnya senang enggak? Wes bekerja terus taat. Apa yang dikatakan bosnya? G. Ada yang mengerjakan tapi membantah, menuntut. Enaknya diapakan ini? Di PHK. Makanya Bu Anis, apa sih PHK itu? Putus hubungan kerja. Soal nggak khusyuk itu putus hubungan khusyuk. Ngawur. Kenapa? Karena gerakannya dan bacaan tidak menunjukkan ketaatan. Tak putus saya wis. Ada lagi analog itu Mas Wandi. Jenengan itu di rumahnya ada listriknya enggak? Ada. Kalau enggak bayar kewajiban diapakan sama PLN? Putus. Kita ini kalau tidak menjalankan kewajiban kepada Allah untung nyawa kita belum diputus. Kadang tidak menjalankan kewajiban, rezeki kita dikurangi, diputus enggak? Iya, jaringannya diputus? Diputus. Nah kadang Allah itu mutus itu sedikit tapi hambanya enggak peka, diputus lagi. Masih belum peka, diputus lagi. Kalau orang beriman itu peka. Ya Allah, sholatku, zikirku mau gonok rasane rek. Gusti Allah murang-muring, mulai evaluasi, istighfar. Belum sampai rizkinya dikurangi. Masih kesambungan dengan hatinya sudah ada jarak gitu aja sudah sensitif. Mas Rudi dengan istrinya sensitif enggak? Sensitif rek, wong ki anyar. Wis tuku sensitif ta. Ya Allah ya Karim. Kemudian yang nomor berapa tadi adalah sedikit iman. 4. Yang keempat tadi adalah wakilatul haya. Yang keempat tadi adalah wakilatul haya. Ada beberapa dalil tentang malu. Masya Allah, luar biasa. Al-imanu bid'u wa sab'una au bid'un wa sittina syu'batan. Tolong nggih. Jangan ngantuk nggih. Mau sore ketemu kekasih ngantuk. Masa saya kayak gerandong rek, Masya Allah. Iman itu ada 70 atau 60 cabang. Rasakan.
Fa afdaluha qauluhu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Ayo, jangan dianggap remeh ketika afdal dzikir fa'lam annahu la, itu cabang yang paling tinggi itu karena isinya tauhid. La ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Cabang yang paling rendah adalah menghilangkan duri penghalang di jalan. Jadi Mas Dudi nanti kalau di jalan ada duri cukup, melaku sampean cukup. Oke. Wal khaya usuk batu minan iman. Malu itu bagian daripada iman. Saya mikir itu, Pak Gofur. Oh, paham saya. Saya kan eksis di sholat kan, langsung langsung sholat. Orang yang gerakannya asal-asalan, bacaan asal-asalan, ikulah gak ngerti madhep sopo. Jenengan itu kalau di hadapan presiden, gubernur, bupati, iku omongannya dihati-hati enggak? Temen dah, dihati-hati. Saya sama Mas Udin ngisi di Sangrila. Sama Bu Khofifah, gubernur. Saya bagian doa. MC-nya sama protokoler, mana? Teks MC. Coret, ini gak pantas ngomong no gubernur gini. Dicoret. Disortir. Kata-kata yang tidak pantas di hadapan gubernur. Saya ditanya sama protokol, Ustadz yang doa, ya tolong nanti sebelum naik panggung, gini, siap. Turun panggung, gini, siap. Itu menunjukkan apa? Hormat. Dan punya malu, karena berhadapan dengan pejabat, betul. Kita menghadap kepada Maliki Yaumuddin, sering tidak punya, paham maksudnya? Paham. Dungo, sampai ngantuk-ngantuk ini diisin gak mau juga. Wong tahlil istighosa zikir dungo kok ngantuk ya gak duwe isin, qillatul haya. Zikirnya sama dengan tidak zikirnya. Ayo ngantuk gak duwe isin sampean. Ayo coba itu loh. Kekasih dengan kekasih dipanggil, ngantuk, itu melek. Tidur itu bangun. Kita enggak Asalnya tidak ngantuk, zikir. Ngantuk, keluar dari masjid, melek, warkop, melek. Hati-hati loh, qillatul haya. Jadi semakin berketuhanan itu semakin punya adab. Semakin hati-hati. Pakai baju juga semakin hati-hati, saya ini menghadap siapa? Saya ini ngomong kepada siapa? Karena bacaan doa itu dialog. Di hadapan gubernur, seperti itu ketatnya itu. Betul enggak? Ini pantas enggak? Dan ini tidak pantas, ini pantas, itu disortir itu. Makanya penting ketika kita sholat, zikir, berdoa itu adab. Al-adabu qoblal ilmi. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Karena orang berilmu belum tentu punya adab. Tapi kalau ilmunya itu bermanfaat, pasti punya adab. Ilmunya bermanfaat, semakin beradab. Lihat saya. Doanya semakin membekas, itu semakin punya adab. Semakin punya adab. Coba jenengan masuk rumah. Tahu ada setan dan tidak ada setan, itu adabnya beda. Silakan masuk rumah angker, Mbah, nun sewu, Mbah. Kenapa kok begitu? Wedi kerasukan.
Loh ngono ku, lebih beradab masuk rumah hantu dari masuk masjid rumahnya Allah. Saking apa nih? Biasa. Frekuensi hantu ya ketemu hantu. Orang yang berkehantuan itu ya sinyalnya peka dengan hantu. Tapi orang yang berketuhanan sinyalnya peka dengan ketuhanan. Ada malaikat itu tahu. Karena sinyal itu sesuai dengan sinyal itu. Masya Allah. Ya Allah, semoga kita ini termasuk orang yang berakal. Sebentar, zikir ngelamun itu tidak berakal. Dan tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Oke, malu tidak ada, maka iman itu sirna. Al-khaya'u wal iman kurina jami'an. Fa'idha rufi'a akhaduhuma rufi'al akhar. Iman dan malu itu selalu beriringan. Ketika malu itu tidak ada, maka iman itu sirna. Ya Allah. Perhatikan lebih dalam. Makanya yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang punya iman. Orang yang punya iman itu punya malu. Ada lagi orang yang doanya panjang tanpa disertai dengan amal ibadah kerja itu enggak punya malu. Sedangkan dia itu punya alasan, Ustadz, doa itu kan diperintah. Iya, tolong lihat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Kami menyembah itu beribadah, bekerja. Baru wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami minta pertolongan. Na'budu kewajiban, wa iyyaka nasta'in itu hak. Kita biasanya lebih mengutamakan kewajiban apa hak? Hak. Maksudnya itu kerja minimalis, gaji wis gaya perusahaan dhewe wis. Hamba itu sering amal minimalis, tapi fadilah maksimalis. Dari Gusti Allah, amal dhewe is hitung-hitungan dhewe. Setelah dihitung dhewe ternyata gak oleh apa-apa, getun enggak? Getun, karena dia orientasinya bukan orientasi mempersembahkan yang terbaik, bukan kerja yang terbaik, tapi orientasinya adalah tuntutan pahala. Ono wongi? Halo. Paradigma seperti ini harus dirubah. Betul ada hadis yang menjelaskan tentang fadilah, tapi harus diiringi amal yang terbaik. Kalau kita fokus amal yang terbaik, Allah itu memberikan pahala yang kemarin kan liyajziyahumullahu ma ahsana ma amilu itu. Allah itu membalas amal yang lebih baik daripada amal ibadahnya. Tentunya amal ibadah yang baik dibalas Allah yang lebih baik. Kenapa ya amal ibadahku kok enggak dibalas-balas? Sama, ono apa sih WA aku kok enggak dijawab itu? Berarti ada apa-apa. Mungkin ada kesalahan yang kita kerjakan. Mungkin ada kesalahan amal yang tidak disadari. Ya Allah. Baik. Panjang angan-angan menjadi hati keras. Surat Al-Hadid ayat 16. Bawahnya Mas Ridin. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu ahli kitab sebelumnya. Fatola, maka dia itu panjang angan-angan. Alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Orang yang panjang angan-angan itu gandengannya hatinya keras.
Wa katsirum minhum fasikun, orang yang panjang angan-angan dan hati keras termasuk orang yang fasik. Saya jadi berpikir panjang angan-angan. Hati-hati dengan tawaran-tawaran, kadang itu berupa asuransi. Nanti itu begini. Akhirnya kena tipu. Semua penipuan itu rata-rata di panjang angan-angan. Haji travel, betul enggak? Kemudian deposito, investasi. Nanti sampean akan mendapatkan ini. Mek menang tok sampean, menang menang. Wis engko kari nerimo. Ternyata digowo. Loh. Diajak, itu setan yang datang itu panjang angan-angan itu. Ada yang bisnis tokek. Itu harganya 1 T. Tokek gak ono Mas Udi. Terus gak usah saya sebutkan lah. Ada yang bisnis tentang magic yang punya merah delima. Ini bisa begini harganya sekian T. Tahu T Mas Udi? T, tempe. Kita ketika di Mekah pernah terjadi seperti itu. T, Masya Allah ya Karim. Karena akhirnya ditipu. Perusahaannya bangkrut. Panjang angan-angan. Semoga kita peka. Makanya tadi kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Perhatikan Bu Anis, di situ kok ada utang dan zolim. Tahu penjol apa pinjaman online? Itu sekali masuk di situ nggak bisa keluar. Hutang itu kaitannya dengan zolim. Apalagi rentenir ya kan? Ya Allah, wis banyak utang, ditekan, macam-macam. Baru-baru ini ada kasus Mas Rin yang minta nyaur maksa Ya Allah. Debt collector. Betul nggak itu? Itu gara-gara apa? Utang. Zolim nggak itu? Zolim menggunakan tenaga seperti itu dan sebagainya itu. Nanti ada jaringan itu. Sekali hutang, nanti ada hutang lagi, ada hutang atau min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu berawal dari angan-angan. Naudzubillah, kalau hutang berdasarkan kebutuhan, insya Allah dimampukan untuk melunasi. Tapi kalau hutang berdasarkan keinginan dan angan-angan, ya Allah, naudzubillah. Biasanya itu semakin semakin. Betul ya? Ya Allah, lindungi. Jadi kalau ingin apa-apa, stop, ini kebutuhan apa keinginan. Keinginan itu kalau selalu diikuti tidak ada ujungnya. Tapi kalau berdasarkan kebutuhan, saya beli ini butuh apa, hanya gengsi ya. Saya dipahami ya. Angan-angan menjadikan hati keras ini. Keras. Nanti kalau sudah keras, wah, naudzubillah, itu menjadi membatu. Nah, baik, bawahnya Mas Rin. Orang tua yang panjang, orang yang tua yang panjang angan-angan. La yazalu qalbul kabir saban fisnataini fi hubbid dunya wa tulil amal. Hati orang yang sudah tua, rungono yang tua, gak enak. Itu senantiasa seperti anak muda kembali dalam menyikapi 2 hal. 1, cinta dunia dan panjang angan-angan. Seharusnya tua itu kan semakin insaf. Tapi kalau tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi, itu puber. Nah,
Karena dulu ketika masih kecil belum terlampiaskan. Apakah ada? Hadisnya ada, tentunya orangnya itu juga ada. Zaman Rasulullah sudah ada, apalagi sekarang. Seharusnya semakin tua kan bukan semakin hubbu dunia, tapi hubbul akhirah, persiapan. Saya ini sudah umur, sebentar lagi waktunya. Persiapkan dunia akhiratnya, bukan mempersiapkan. Nah, tapi beda lagi kalau tua-tua keladi. Nah, kemarin juga nyambung dengan hadis bahwa pemuda berakhlak dermawan itu lebih dicintai Allah daripada orang tua ahli ibadah plus kikir dan akhlaknya jelek. Seharusnya sudah tua itu akhlaknya baik dan semakin mempersiapkan kehidupan akhirat dengan cara semakin dermawan. Karena kedermawanannya ini menjadi dunia itu. Nah inilah. Sabun sakhiyun hasanul khuluqi ahabba ilallah. Seorang pemuda dermawan, baik akhlaknya, lebih dicintai Allah. Min sayhin, daripada orang tua yang bakhilin, kikir, abidin, ahli ibadah. Luwung ahli ibadah kok sayyi'il khuluqi. Apa? Jelek akhlaknya. Orang itu kalau ahli ibadah, betul-betul ahli ibadah, nyampe kepada Allah, pasti akhlaknya berubah dan pasti dermawan. Ini tidak ahli ibadah. Bisa jadi ibadah yang terhapus tadi loh. Ya. Wong ibadah itu rumusnya fasholli li rabbika wanhar. Salatnya kalau sampai kepada Allah maka berkorban. Analognya gampang. Kalau cintaku diterima kepada kekasih, maka semakin aku korbankan jiwa ragaku untuk kekasih. Mas Rudi dulu traktir enggak? Traktir, bonceng. Pakai apa? Sepeda? Kereta? Kita sudah benturan? Gak bisa Mas Rudi? Oh bisa, dituntun. Sebuah pengorbanan itu pada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, orang jatuh cinta itu semuanya untuk kekasihnya. Orang mukmin jatuh cinta semuanya untuk Allah dan Rasul. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk. Dan buah daripada doa ini, kita didatangkan sabda Rasulullah yang luar biasa. Apakah ada sih kekasih dengan kekasih itu bosan membaca suratnya? Enggak ada. Kalau kita kekasih Allah, enggak bosan baca Al-Quran. Kalau kita kekasih Rasulullah, enggak bosan membaca hadis. Itu sudah rumus. Kalau bosan berarti kita belum siapa-siapanya Allah dan belum siapa-siapanya Rasulullah. Coba kalau hadis-hadisnya, sabda-sabdanya ini kita kaji. Insya Allah Rasul begini, maksudnya umati, iku umatku sing temenan itu. Siap dan merasa haus. Kekasih dengan kekasih, nulis surat bahasa Inggris, gak ngerti artinya, buka kamus, ngawur. Rasa ingin tahunya itu loh. Dan tanya-tanya, betul enggak? Semoga rasa ingin tahu kita kepada Quran dan hadis seperti itu gitu loh. Itu tanda cinta. Tanda kita dicintai Allah, rasa ingin tahu. Tanda kita dicintai Rasul, rasa ingin tahu.
Makanya ditakdirkan untuk ya Allah ketemu hadis-hadis ya Allah ini semoga bukti cinta Rasulullah. Cinta ketemu cinta itu seneng. Saya baca gini ya Allah alhamdulillah ya Allah. Semoga kita tidak disibukkan ngoreksi aib orang lain, dijauhkan dari kerasnya hati, dijauhkan dari cinta dunia. Kalau punya dunia, saya lagi berdoa, ya Allah jadikanlah saya itu kaya, tapi kaya digunakan fisabilillah, digunakan dakwah. Harus minta kaya, karena tidak kaya itu nggak bisa sedekah, nggak bisa merahmati. Ya harus minta kaya. Kemudian wakilatul haya, ya Allah semoga kita ini punya malu di hadapan Allah, punya malu di hadapan Rasulullah, watulul amal, panjang angan-angan. Kita harus sadar siapa diri kita. Kalau kita ini nilainya 7, ya pilih calon suami istri yang 8. Jangan milih yang 10, tulul amal itu namanya. Kalau kita kemampuannya seperti ini, maaf, hutang yang berlebih, yang tidak mengukur kemampuan, besar pasak daripada yang diukur. Bu Anis badannya seberapa, jangan kalau beli kain ya diukur Bu Anis. Jangan memakai baju India. Diukur itu. Kemampuanku itu seberapa diukur, ya jangan sampai besar pasak daripada tiang. Saya mendengar Mas Rudi mandiri, oh senang, ya. Oke. Kemudian yang terakhir wadzalimul layantahi, zalim yang tidak pernah berhenti. Apa yang dimaksud zalim tidak pernah berhenti? Zalim itu ada 2, menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Orang yang beramal, yang betul-betul beramal, itu membuahkan hasil wa akhrijna minaz zulumati ila nur. Keluar dari gelap menuju cahaya. Jangan seperti orang tua tadi, ahli ibadah, tapi dalam gelap gulita. Wis gelap gulita, sombong ibadahnya mana? Dan dibangga-banggakan. Paham maksudnya? Ibadah yang betul-betul ibadah itu mengantarkan keluar dari gelap menuju cahaya. Selama ini saya salah. Ibadahnya ditingkatkan, oke salah. Ditingkatkan, oke salah. Paham Bu? Orang tahu salah itu kan setelah benar. Ya. Yang dianggap benar itu kalau ditingkatkan masih salah. Setelah tahu sempurna, tahu tidak sempurnanya. Ketika sempurna ditingkatkan, yang kemarin kita kira sempurna tapi belum sempurna. Karena yang punya sempurna itu Allah. Betul? Paham ya? Itu mengidentifikasi inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, jadi selama ini sholat saya salah ya. Saya kira benar. Setelah saya belajar Quran dan hadis, giado. Setelah belajar dengan orang yang lebih pandai, di atas langit ada langit, di atas khusyuk ada khusyuk, di atas sempurna ada sempurna. Ya Allah, kemarin saya kira sudah sempurna, masih belum apa-apa. Mas Rudi ini ganteng. Coba jajar primus pria kumus-kumus. Ya, kita dermawan, silakan jejer Sayyidina Abu Bakar. Kita itu pinter, iya, karena di tengah-tengah TK. Di atas langit, nur Allah, cahaya di atas cahaya. Ya Allah. Jadi ibadah, yang betul ibadah, itu menyelamatkan dari ini kuntu minaz zalimin. Dan menyelamatkan tidak menzalimi orang lain. Wong ahli ibadah kok tambah menzalimi orang lain.
Wong di situ ada hadis kan bahwa orang mukmin dengan orang mukmin lain itu bagaikan satu tubuh. Ibadah yang betul-betul ibadah itu menghentikan kezaliman dirinya sendiri dan orang lain. Contoh, nun sewu BAD. Ketika orang itu sudah berumur, pasti ada sentuhan batin, ya Allah saya dulu masih muda kok enggak begini-begini ya. Oh berarti zalim mudanya. Iya, sampai hari ini kan namanya menyesal itu kan di akhir. Jangan pernah enggak diginikan, awakmu durung dadi wong tua iku apa? Ya, ibu itu dikit-dikit khawatir, belum pulang ditelepon di mana, awakmu durung dadi wong tua iku apa nak? Ya, betul ya. Itu kan zalim masa mudanya. Di samping zalim masa mudanya, boleh nggak saya katakan zalim pada umurnya? Ya gandengannya dong. Ya. Dulu ketika masih ya, ketika tua beribadah, ternyata tua loro-loron. Justru yang bertenaga itu gunakan untuk beribadah. Nanti kalau tua tenaga berkurang, mau ibadah semangat vertigo. Ya Allah. Jadi ini nggak pernah khatam loh Bu Anis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, nggak pernah khatam itu. Di situ ada dimensi, ya Allah, iya saya zalim di sini, saya zalim di sini. Oke. Kita sebagai orang tua ada nggak sentuhan bahwa iya ya saya dengan anak itu salah didik, betul? Ya, kita sebagai guru juga gitu. Iya ya saya salah didik ya. Egois begini, ini zalim itu namanya. Dan itu Allah ingin memproses kita. Wa akhrijna minaz-zulumati ilan nur, ya Allah, ya Allah. Semakin dekat dengan cahaya di atas cahaya, maka teridentifikasi kegelapan kita. Kemarin saya mendapatkan sentuhan dari Allah. Berapa tahun kita membaca doa, Mas Bri, Mas Wandi. Doa yang kita baca, jangan merasa sudah pernah dibaca. Logika motivasinya bagaimana? Itu kan doa dibaca Rasul. Apakah dimensi kejiwaan kita itu sudah sama? Jawabannya masih jauh. Ketika kita baca doa dan merasa belum, nanti akan dinaikkan pada dimensi. Baca lagi, belum pernah ya Allah, belum pernah. Jadi doa itu harus diperbarui terus dimensinya. Al-Quran kullau kanal bahru. Al-Quran itu dimensinya maha tak terbatas. Hadis itu juga sama, maha dimensinya tak terbatas. Jangan dibatasi dengan pengalaman kita sekarang. Jenengan itu kalau berdoa dikabulkan Allah, leren apa lanjut? Oh wis khatam aku, wis mari. Hah? Duha, tiba-tiba dapat uang 1 M, leren gak duhai? Leren, sepurane Gusti leren sih, kan fidunya hasanah, menikmati buah. Kalla innal insana layatgha ar'ahu istaghna. Manusia itu kalau diberikan kecukupan cenderung lalai, tahajudnya aras-arasan, waqiahnya aras-arasan, cenderung seperti itu. Astagfirullah, astagfirullah, jadi seperti itu. Masya Allah. Di sini ada keterangan yang luar biasa, Maksudin. Ya tidak sengaja ada keterangan ini. Slide nomor 199. Qaulnya Imam Syafi'i. Hakikat ilmu. Laisal ilmu ma khufidha
Al ilmu ma nufi'ah. Ilmu itu bukan sekedar yang dihafalkan, tapi ilmu itu adalah yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu pasti hafal, tapi ilmu yang hafal itu belum tentu manfaat. Dan ilmu yang manfaat itu didengarkan ada rasa makjelubnya. Ada rasa makjelubnya. Jenengan pernah enggak makan jeruk nipis? Pernah? Saya pernah, jenengan pernah. Ketika saya sesep, jenengan kemecer enggak? Kemecer. Ilmu manfaat itu ada kemecernya. Karena yang bersangkutan sudah merasakan dimensi-dimensi itu. Bisa dipahami? Ya Allah, jangan pernah bosan membaca doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Mintalah ilmu yang bermanfaat sebanyak-banyaknya supaya termotivasi ini. Ingatlah hadis bahwa nanti semua amal kita terputus kecuali ilmu yang manfaat, amal jariah, doa anak soleh. Ayat yang manfaat itu kemecer. Ya, kira-kira jenengan itu kemecer mana dibacakan Al-Quran dengan disesep jeruk nipis? Kemecer mana? Nemen kita itu, repot musuh hati ini antos. Berarti Quran kalah dengan jeruk nemen kita. Mau cari mukjizat Quran, mukjizat jeruk nipis. Ya Allah, ya Allah. Dan jangan pernah merasa sudah manfaat. Karena manfaat itu pelan-pelan. Jangan hafal Asmaul Husna. Di antara Asmaul Husna itu kan ada Ya Nafi', nama Allah. Ilmu itu juga nama Allah. Saya sampai, ya Allah, iya ya. Harus diminta itu ilman nafi'ah. Ilmu nama Allah. Kalau bicara nama Allah itu maha tak terbatas? Iya. Nafi'ah juga sama, tak terbatas. Jangan dibatasi dengan ilmu kita. Ilmu manfaat itu ada dua. Satu, bisa jadi kedalaman tak terbatas, kualitas tak terbatas. Bisa jadi kuantitas tak terbatas. Akhirnya jenengan dibuat terpesona enggak? Loh, aku sih gak ngerti. Loh. Semoga paham. Ini baru ini tadi, baru itu. Semoga ini dari Imam Syafi'i ini. Sekarang ada dari Imam Ibu Hanifah, Ahmad, ini Masjidin. Innal quluba tamutu, sesungguhnya hati itu bisa jadi mati. Wa tahya fatahya, dan bisa hidup. Hati itu bisa hidup dan bisa mati. Fa idza hiya matat fahmiluha alal faraid. Ketika hati kita mati, maka bawalah mengerjakan ibadah-ibadah fardu. Ketika hati kita mati, kerjakan ibadah-ibadah fardu. Fa idza hiya uhyiyat fa'addibuha bitatawwu'. Ketika hidup maka didiklah hati itu dengan ibadah yang sunnah. Oke, baik. Bawahnya Mas Udin. Hasan Al-Basri, rusaknya hati. Ya Allah. Masih ingat? Hasan Al-Basri ini adalah wali yang punya makom sholatnya juga luar biasa. Semoga kita nanti kecipratan. Al-mar'u ma'aman ahabba. Panjenengan tolong nanti buka riwayat biografi Hasan Al-Basri. Tak kenal maka tak sayang. Kemarin
Saya dipahamkan surat Luqman ayat 12 sampai 19. Nanti ya suatu saat itu, ya Allah. Jadi kalau ada ilmu, langsung buka biografinya. Semoga kita semakin yakin gitu loh. Tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal itu semakin, wong iki gak main-main. Wong iki hebat ini. Ya. Rusaknya hati melakukan dosa dengan harapan akan bertaubat. Kita kira-kira ada perasaan seperti ini? Ada. Segampang, gue iso tobat kok. Berarti menyepelekan ya. 2, mempelajari ilmu dan tidak mengamalkannya. Hati-hati. Banyak orang belajar ilmunya di tandon di otak. Ya. Masih ingat doa kita? Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasa' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak kenyang atau tenang, dan doa yang tidak dikabulkan atau doa yang tidak ada rasanya. Ya, silakan diasah lagi doa ini. Jangan pernah merasa sudah berdoa. Ya, ketika doa ini disambut Allah, maka yang tadinya itu sholat tahajud berat itu menjadi ringan. Contoh gini, dulu sebelum belajar sholat khusyuk, itu sudah tahu bahwa sholat tahajud itu fadilahnya begini-begini, tapi pasti terasa berat. Tapi setelah sholat khusyuk, akhirnya itu semakin ringan. Jadi khusyuknya hati itu menjadikan ilmu bermanfaat. 3, mengamalkan ilmu tapi tidak ikhlas. Wah, ini lebih jauh mana ini? Sudah mengamalkan ilmu, kalau tadi kan belum diamalkan kan? Ini lebih tinggi, mengamalkan ilmu tapi tidak ikhlas. Bisa dikembangkan, beribadah tapi tidak. 4, makan rezeki Allah namun tidak bersyukur. Ono wangi. Ibu-ibu biasanya kalau dikasih belanja, kok meksa? Nah, dari Mas Turi, cocok Ustadz, yang ngono sindiran. 5, tidak rela pengaturan rezeki dari Allah. Ya Allah. 6, mengubur orang mati, tapi tidak mengambil pelajaran hidup. Semoga husnul khotimah ibunya Bu Anis. Kemarin saya katakan, setiap orang mati itu bisa menasihati. Kalau beliaunya itu orang soleh, habis takziah, lihat ibadah jenengan, meningkat apa menurun? Gak tahu mikir belas, susah. Ayo, kalau beliaunya itu soleh, akan nyiprat solehnya kepada jenengan. Aku lu mari takziah nang kono. Ternyata sholatku kok tambah enak. Oh, betul-betul soleh. Nanti ketika takziah ya. Nah, ketika takziah itu ada pelajaran apa? Embu Ustaz. Susah wis. Orang kayak gini ini kan sebelum sholat dan sesudah sholat embu. Sebelum takziah dan sesudah takziah embu. Ada lagi, sampean iku samarini atus ambek sawis 500 ana beda. Oh no. Oh sing atus kroso. Sing salat. Sampai pernah saya contohkan itu gampang Mas Hudi. Nuwun sewu, jenengan itu sebelum BAB dan sesudah BAB itu tahu rasanya enggak? Tahu. BAB itu selesai ono alarmnya. Ada? Ada. BAB itu kan apa? Membuang hajat kan? Bu Anis perhatikan. Saya ini kan berdoa menyampaikan hajat. Tahu. Lego. Ini ono sensore Pak Pak Gofur. Koyake wis aja akeh-akeh. Wis. Ada alarmnya, ada sensornya. Tahu? Sekarang saya cek.
Jenengan sujud, sudah selesai dan tidak, itu ada sensornya enggak? Hah? Kayak wis mari, wis tak angkat, ringan, berarti dibolehkan sama Allah. Pernah saya coba, tak angkat, ki abot, oh ki kangen Gusti Allah. Nyampaikan sampai ringan, plong, baru. Ini kayak jenengan sudah merasakan, hanya meneguhkan. Amin. Wis krasa Mas Suci? Mbok Ustaz, sampai turu. Salat gak salat turu wis. Kata kuncinya BAB kan membuang hajat. Salat itu menyampaikan hajat. Wis gini aja, jenengan menyampaikan hajat kepada seseorang sudah dan tidak, ada sensornya enggak? Ada. Kepada Allah juga harus ada. Gunakan sensor hati ketika terutama pas sujud ya. Tolong pas sujud dan ketika sendiri. Ojo jadi imam. Kenapa? Karena sinyalnya siji-siji. Dulu Pak Gofur bisa merasakan beda saya. Dulu ketahuan tersuwe, sekarang nggak berani. Apalagi jamaah baru-baru gini melayu, kapok saya wis. Biasa-biasa. Dulu agak egois dulu, biasa-biasa saja. Ketika panjenengan itu sholat sendiri, gunakan sensor ini. Rukuk cukup, i'tidal. I'tidal ketika baca cukup, gunakan itu. Masa rek sholat kalah sama buang hajat di kamar mandi, kan sungguh terlalu itu. Saya gunakan itu, ya Allah alhamdulillah. Paham Pak Fauzi? Sehingga nanti setelah salam itu sudah plong. Ayo, Mas Didi pilih mana? Masuk masjid apa WC? Dua, peka mana? Masuk sholat apa WC? Peka mana? Setelah sholat apa setelah mandi? Wis kita itu sungguh terlalu kok, nggak punya perasaan belas nang Gusti Allah, nggak punya perasaan. Kenapa? Buktinya ketika ke Allah itu tidak penuh perasaan. Betul. Kekasih penuh perasaan. Cari dunia enggak sekedar penuh perasaan, tenaga di. Coba sekali lagi saya ke Allah penuh perasaan. Ya Allah, kalau saya enggak bisa, kalau kita itu mencoba dengan sungguh-sungguh, ono kurang-kurangnya titik, dimaafkan enggak sama Allah. Dan itu Bu Anies kalau diasah setiap menghadap, diasah, oh gak peka lama-lama itu. Sepakat maksudnya? Kata kuncinya kajian malam hari ini, gunakan kepekaan perasaan ini di hadapan Allah. Dengan mempersembahkan gerakan terbaik, doa terbaik, ya. Nanti kita akan merasakan diterima itu ada rasanya, ditolak itu ada rasanya. Yang dulu saya analogkan seperti memasukkan benang ke lubang jarum, melbu ono rasane. Ojo mikiran ini. Melbu ono rasane, gak melbu iku ono. Bacaan Al-Fatihah itu juga sama. Bicara mikiran itu selalu tulul amal. Ngono iso ngaji bareng tepak wis. Saya itu paling bahagia kalau suami istri itu ngaji satu frekuensi. Iya, betul ya Allah. Bisa dipahami ya. Bacaan Al-Fatihah kita tembus ke hatinya Allah. Mulai. Ini belum ada rasanya ini. Gitu. Pakai ini. Paham nggih? Dan itu harus diasah. Dengan mohon bimbingan Allah. Kalau begitu insya Allah tidak akan sampai kepada tulul amal. Orang pikiran jiwanya kemana-mana karena sambungannya belum ada. Yang dulu saya ibaratkan seperti mancing, kalau nggak digondol-gondol, ngantuk muncul, ngelamuni kemana-mana. Tapi kalau digondol, jadi orang zikir, sholat, ngelamun kemana-mana itu karena belum ada respon. Jerone itu dulu belum ada sambungan. Kalau sudah ada sambungan, nggak akan sampai tulul amal.
Melayangnya itu gak sampai jauh. Dua contoh, jenengan nunggu kekasih datang. Kalau nggak datang-datang kan ngelamun. WA aku mau diwaca apa enggak? Durung teko iki apa murang-muring ambek aku? Apa WA aku diwaca bapak yo? Dalam lamunan itu tiba-tiba datang Bu Anis. Lamunan sirna? Sirna. Makanya sholat itu kan wasta'inu bisobri, sabar. Sabar itu. Kadang Mas Rudi, kekasih kita itu sudah datang, ngintip sampean. Coba sih aku teko tapi sembunyi. DE lapo, apa WA nambah wong liya? Sama, kesetiaan kita dengan Allah diuji. Gak langsung turun yang namanya sambutan Allah, gak langsung turun diuji. Tetap sabar apa setia? Apa menghubungi yang lainnya setia? Wasta'inu bisabri wassalah, baru nanti disambut innallaha ma'as sabirin. Betul enggak itu? Ya. Jadi ketika tidak ada sambutan, bisa jadi kita masuk pada 6 tadi. 6 tadi itu apa? Maaf, kita ngoreksi kesalahan orang lain, silakan setelah ngoreksi orang lain, gunjing, sholato, berpengaruh. Berpengaruh ini. Jadi ketika kita tidak khusyuk, mungkin di luar sholat kita ini juga al-cerewet di sini. Kenapa khusyuk enggak turun-turun? Mungkin hati kita masih keras. Kenapa Allah tidak mau turun? Mungkin cinta dunia kita masih bergelora. Dan ini yang paling sering, kenapa Allah enggak turun? Karena kita enggak paham bahwa komunikasi di dalam sholat itu ngomong kepada Maliki Maharaja. Kalau ngomong kepada Maharaja, Bu Edi, ngomongnya ya ditoto, hati-hati, gerakannya ya ditoto, karena dinilai alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Kenapa khusyuk itu tidak nyambung ya? Panjang angan-angan ini. Pikirannya belakrak ya, jiwanya melayang ya. Kemudian ketika khusyuk itu tidak mungkin kita zalim. Ya Allah, terangi ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Shadaqallahul adzim, luar biasa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.